kucing kepo 2. Jangan lupa ya like dan subscribe. Selamat mengikuti. Mobil John berjalan menembus jalanan. Setelah muter-muter, akhirnya John menghentikan mobilnya di depan kafe tujuan untuk makan bersama. Karena Anissa ikut dalam satu mobil, mereka menjadi bertiga dalam satu meja makan. Sementara Tommy bersama binatang kesayangannya kucing dan anjing memutuskan untuk pulang. Bos, kok nggak mengikuti mobil John? Kan di situ ada Anissa. Gimana Anissa nantinya pulang? Ya etis, Cing. Mereka sebenarnya kan punya privasi untuk ngurusi masalahnya mereka sendiri. Dan masalahnya justru pada Anissa, ya justru menjadi pengganggu hubungan John dan Rosalina. Dengan adanya Anissa aja mereka sudah cukup terganggu, masa harus ditambah dengan adanya kita? Apa nggak malah makin ribut mereka? Ya juga sih. Tapi Anissanya gimana bos pulangnya? Ya nggak gimana-gimana. Kan ada John. Pasti John akan mengantar Anissa pulang. Di belakang mobil Tommy terbanglah seekor burung. Tampaknya ia dari tadi mengikuti mobil Tommy dari pertama mobil itu berhenti. Burung tersebut terus mengikuti mobil Tommy kemanapun mobil itu berjalan. Sementara John, Rosalina, dan Anissa duduk saling berhadapan. Anissa tampak berpikir, Gimana ya caranya agar gue bisa dekat sama Kak John? Apa gue harus duduk di sebelahnya ya? Anissa yang duduk di depan John akhirnya berdiri dan melangkah menghampiri John duduk di sebelah John. Melihat gelagat yang kurang enak pada Anissa, Rosalina pun ikut berpikir. Ini kalau gue biarin, bocil ini jelas berbahaya. Sangat membahayakan hubungan gue dengan John. Gue nggak akan beri kesempatan Anissa untuk deketin John. Rosalina mulai berdiri dan melangkah menuju ke arah di mana John duduk. John tampak bingung melihat tingkah kedua cewek cantik tersebut. Lo berdua kenapa sih? Kenapa harus pindah ke sini? Kan bener lo berdua duduk di sana. Rosalina dan Anissa tampak terdiam, namun tak selang beberapa lama Anissa bersuara. Gue kan pilih duduk dekat dengan Kak John, boleh kan? Apalagi Kang John, calon pacar gue, ya semestinya gue juga harus dekat dengan John. Kan Kak Rosalina belum jadian, belum jadi pacarnya kan, jadi boleh dan gue juga dekat dengan Kak John. Siapa bilang? Jangan salah, bentar lagi gue akan jadian sama John, bukan sekedar gebetan lo, tapi pacar, oke? Apa gue mimpi ya? Bener nih lo mau jadian sama gue. Kenapa gak kemarin-kemarin? Anissa tampak terdiam sambil mengamati sikap John dan Rosalina. Bentar lagi mereka jadian. Lalu gue? Nah gue gimana? Apa gue harus nyerah aja atau gimana? Tapi gue udah terlanjur sayang banget sama Kak John. Tapi tetap tenang Anissa, lo pasti bisa miliki Kak John. Anissa hanya bisa bicara dalam hati sambil mengamati John dan Rosalina. Tiba-tiba John memanggil Anissa. Anissa, kenapa kok diem? Lo gak apa-apa kan? Gue Kak, gue gak apa-apa kok.
Rosalina mencoba mengapati Anissa. Gue nggak akan memberi sedikit pun kesempatan untuk lo, Anissa. Sementara di tempat lain, mobil Tommy tampak sedang berjalan melewati jalan demi jalan. Sedang seekor burung yang terbang mengikuti mobil tersebut terbang ke arah depan mobil, mendahului mobil milik Tommy. Terbang rendah di depan mobil Tommy. Itu bukan kasih burung teman kita. Dia terbang rendah di depan mobil. Ini ada apa ya? Si kucing tampak kepo sehingga meminta Tommy untuk menghentikan mobilnya. Bos, boleh berhenti sebentar? Ada apa sih, Cing? Itu burung yang terbang di depan mobil adalah teman gue, bos. Mungkin dia ada kepentingan dengan gue, bos. Tommy menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Burung itu pun ikut berhenti terbang dan hinggap di atas kap mobil. Kucing dan anjing keluar dari mobil mendekati burung tersebut. Ada apa, bro? Kok lo terbang mengikuti kita? Ini, Cing, gue dari kemarin cariin lo berdua karena ada perlu dan masalah gawat. Gawat? Apanya yang gawat? Ini masalah si macan, ada bahaya yang mengancam dia. Anjing kaget, tampak kepo banget karena ada sesuatu yang menyangkut gebetannya, yaitu si macan. Macan? Emang ada bahaya apa yang mengancam dia? Gini, si macan tutul, maksudnya si leopard, sebenarnya ini bukan menyangkut dia, tapi lebih tepat kelompoknya. Mereka ingin melakukan rencana makar atau kudeta pada si raja singa, yaitu bos kita. Tapi menurut mata-mata, yaitu teman kita sesama burung yang ikut mendengarkan rapat rahasia tanpa sepengetahuan mereka, ada informasi bahwa si Mayor Leopard sedang merencanakan kudeta merangkak melalui gerakan di bawah tanah. Lalu? Namun, ia menggunakan taktik keonaran dalam sebuah kerajaan hutan. Caranya mereka bergerak menggunakan martir untuk menyulut kerusuhan. Pertama, mereka akan membunuh para jenderal sebagai pasukan serigala sebagai benteng kerajaan. Tujuannya mereka dijadikan martir untuk menyulut kemarahan para penghuni hutan. Tapi yang dijadikan fitnah adalah para macan yang akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Kenapa kelompok si macan yang dikambing hitamkan? Karena para macan adalah pelindung kerajaan, di samping pasukan serigala yang juga sebagai pelindung raja udah habis dan pasukan macan dijadikan kambing hitam. Tentu warga rimba akan menghabisi si macan yang dituduh sebagai tersangka. Terjadilah kekosongan pasukan. Tentu ini akan dijadikan kesempatan buat kelompok leopard untuk menguasai kerajaan dengan menyingkirkan Raja Singa dengan menggunakan alasan menuduh Singa sebagai dalang terbunuhnya para jenderal serigala. Maka si Raja Singa tidak akan dipercaya oleh warga hutan. Kesempatan itulah yang digunakan oleh kelompok leopard untuk mengisi kekosongan kekuasaan Raja Singa. Itulah yang disebut kudeta.
atau lebih tepatnya kita merangkak. Kenapa lo nggak bilang si macan biar macan bisa antisipasi? Gue takut sih, meski macan telah menjadi vegetarian, gue masih was-was dan takut kalau macan kambuh lagi untuk membunuh binatang lain. Dan gue dengar lo dekat dengan macan, siapa tahu dengan ngabarin lo bisa ngingetin si macan untuk antisipasi dan waspada. Oke, gue nanti kesana. Kalau bisa secepatnya Jin, karena waktunya tinggal 1 minggu lagi, sedangkan perjalanan lo ke hutan butuh waktu 5 hari. Lo nggak boleh kalah cepet dengan planning mereka. Gue ikut Jin. Gue gitu banget ingin tahu seberapa besar nyali si leopard untuk melawan kekuasaan si bos besar singa. Kenapa rahasia ini nggak langsung sampaikan saja ke sang bos besar singa? Gue belum berani Jin. Si bos besar bekerja secara prosedural, semua harus ada bukti dan fakta. Kalau sekedar ngomong doang, gue nggak akan bisa dipercaya. Entar dikiranya gue hoax. Akhirnya si burung pergi terbang menuju ke hutan untuk pulang. Sedangkan si anjing ditemani kucing langsung minta izin pada Tommy. Tommy memahami dan langsung mengizinkannya. Gimana nasib si Raja Singa? Apakah anjing bisa menyelamatkan gebetannya yaitu macan agar lepas dari fitnah konspirasi kelompok macan leopard? Gimana juga cerita si John dengan 2 cewek cantik yaitu Rosalina gebetannya dengan Anissa yang menaruh hati berat dengan si John. Oke, kita ikuti kisah ini pada episode berikutnya. Jangan lupa ya like dan subscribe. Bye.